Oke, kalian pernah merasa bahwa kalian tidak tahu bagaimana cara menghargai suatu barang atau suatu jasa kalian sebagai bisnismen? Seperti misalkan, oke, berapa harga jasa gua? Berapa harga ilmu gua? Oke. Nah, di situ di video ini aku akan membahas tuntas bagaimana kalian bisa menentukan harga sehingga harga itu nyaman untuk kalian dan harga itu sangat bagus untuk klien kalian, calon klien kalian. Oke, di versi ubah kalian menjadi kekayaan atau expertpreneur di sini adalah di sini kita pertama akan membahas apakah Anda terjebak dalam perangkap pakar. Banyak pakar hebat membatasi pendapatan mereka dengan menjual waktu, bukan hasil. Ini adalah jalan menuju kelelahan, bukan kebebasan finansial. Oke, maksud menjual waktu di sini adalah ketika kita menggunakan uang itu per waktu misalkan. Kamu dibayar misalkan sebagai freelance. Kamu sudah mulai memiliki misalkan keahlian editor video. Nah, kamu di freelance tersebut kamu dibayar misalkan berapa? 1 juta per jam. Oke? Nah, 1 juta per jam. Misalkan kali 40 jam per minggu gitu. Nah, itu berarti kan kalian 40 juta per minggu. Nah, itu juga kalau misalkan kalian 1 juta per jam. Kalau di bawah itu ya kamu lebih di bawah tersebut. Oke, jadi ini terbatas ya kan. Nah, beda kalau kalian menjual transformasi. Kalian pendapatan Anda didasarkan pada hasil, oke, balik lagi nilai hasil yang Anda berikan. Anda adalah arsiteknya, gitu. Kamu yang menetapkan harganya dan tidak dipatok waktu. Kamu dipatok nilai yang kamu deliver kepada klien. Oke. Misalkan contoh kamu membuat suatu program dengan harga ya ini 200 juta adalah contoh. Kamu misalkan menggunakan program seharga misalkan 15 juta. Oke. Dengan program 15 juta selama sebulan ini kamu melatih klien tersebut secara intensif untuk memiliki skill apa itu yang kamu memiliki adalah apa? Yaitu content creation ya kan? Atau enggak editing ya kan, editing video. Nah dari situ, nah 15 juta dari mana nanti aku akan mengasih caranya gimana, oke? Nah dari sini itu kalian bisa lihat kalau misalkan kalian punya 5 klien itu kalian bisa mendapatkan 15 kali 5 75 juta per bulan, oke? Dan menurut saya kalau misalkan kamu mempunyai keahlian yang high skill dan kamu tidak memulai bisnis itu menurut saya itu sangat sayang gitu. Kecuali kamu gajinya luar biasa ya. Kecuali kamu gajinya misalkan 100 juta kamu bisa atau enggak kamu gajinya lebih besar dari potensi menghasilkan dari bisnisnya. Oke? Nah, itu silahkan dan menurut saya itu sangat kecil ya presentasinya gitu. Dibanding ya kalau kamu sudah mempunyai keahlian misalkan berapa 4 dari 10 kamu bisa mengajarkan pada 2 dari 10 dengan tentunya dengan market yang beda. Oke? Nah, gimana kalian bisa menilai transformasi klien kalian. Oke, kita menggunakan CTV atau Client Transformation Value. Merumusnya di sini adalah delta P ditambah delta I ditambah delta T dibagi IC. Oke, IC ini adalah harganya. Apa itu? Nah, delta profit adalah ini adalah uang di bank bagi klien itu dikenaikan omset, margin atau efisiensinya. Berat intinya adalah berapa uang yang dihasilkan atau dihemat bagi klien ketika membeli program Anda, oke? Kalian bisa menanyakan ini kepada calon klien Anda. Jika sistem ini bisa menaikkan closing rate tim Anda sebesar 20% saja, berapa miliar tambahan omset yang bisa kita proyeksikan dalam 12 bulan ke depan? Oke? Nah, kedua ada delta I, yaitu influence. Ini adalah aset tak ternilai berupa reputasi dan otoritas. Tanyakan, misalkan kepada calon klien Anda. Selain uang, apa artinya bagi Anda jika Anda tidak lagi mengejar klien, tapi justru diundang langsung untuk proyek-proyek besar sebagai pakar nomor satu? Oke? Nah, ketiga ada delta T atau time, ya kan? Ini adalah return on quality of life. Tanyakan kepada calon klien Anda, jika 15 jam per minggu bisa kembali untuk keluarga dan pikiran Anda tenang, berapa yang rela Anda bayar untuk itu? Oke? Nah, semua ini dibagi investasi. Investasi di sini adalah, oh ini kita bicara investasi, oke, bukan harga, karena suatu nilai itu akan sepadan jika diinvestasikan. Ini adalah total komitmen klien, itu yang tadi apa? Delta I ditambah delta T untuk mencapai transformasi, memposisikan Anda sebagai partner strategis. Tanyakan kepada calon klien Anda.
Melihat potensi hasil miliaran ini, investasi sebesar X untuk program ini terasa seperti langkah yang logis. Cuman ini terlalu baku, kalian bisa menggunakan kata kalian sendiri. Oke, kita bisa melihat dari kalkulator interaktif ROI klien ini. Oke, misalkan rata-rata nilai deal kalian berapa? Tentunya ini ada namanya value ladder dan beda-beda ya offernya. Kita pakai coba high ticket client, fokus pada high ticket client, oke? Coba misalkan kalian adakan course, misalkan kalian hargakan course kalian adalah no bukan course, maksud saya adalah program. Misalkan intensif editing skill selama 1 bulan atau 2 bulan dengan harga 30 juta, atau misalkan salah sebulan dengan harga 30 juta. Oke, jumlah prospek tentunya kalian harus punya certain skill of digital marketing, di mana kalian bisa menggunakan YouTube, TikTok, IG untuk memposisikan diri kalian dan mencari audiens kalian atau mencari calon klien kalian. Oke, misalkan jumlah prospek adalah berapa? Tentunya nggak terlalu banyak ya kan. Kita bisa lihat di sini adalah misalkan kita pakai 10 dulu, oke? Nah, 10 itu eh, misalkan peningkatan closing rate-nya itu 100 atau 50%, ya kan? Berarti dari sini ada berapa? Jumlah prospek perubahan 10, closing rate-nya 50%, berarti ada 5 kali 30 150, ya kan? Nah, kemudian di sini adalah investasi program di sini tidak terlalu berpengaruh, oke? Pada ROI klien. Di sini kalian bisa lihat ROI klien kalian adalah 1,8 M per tahun. Oke, oke. Di sini, oh ya, di sini adalah contohnya adalah kalian menyediakan sistem closing rate ya kan. Kalau peningkatan closing rate kalian adalah 20%, itu terus nilai dealnya adalah 30 juta, rata-rata nilai dealnya 30 juta, ya kan. Nah, terus habis itu jumlah prospeknya 10, peningkatan closing rate-nya secara 20%, ya kan. Maaf, ada yang salah di sini. Peningkatan closing rate di sini adalah tadi yang ada di contoh, oke? Di delta profit ya kan, sebesar 20%. Peningkatan closing rate, misalkan kalian, oke, tadinya kalian mempunyai klien yang ingin, ini bisa diaplikasikan kemana saja, oke? Kalian mempunyai klien yang misalkan harga rata-rata adalah 30 juta, oke? Terus jumlah prospeknya adalah 10 orang, 10 klien, oke? Kalian punya skill yaitu editing skill, oke? Nah, terus closing rate itu kalian mengalami peningkatan selama berapa persen? 20%, oke, per bulan atau per tahun. Nah, itu 20% selama setahun itu. Nah, kalian bisa mendapatkan 720 juta dari hal tersebut. Oke. Nah, begitulah cara menghitung kalkulatif interaktif ROI klien kalian. Nah, terus abis itu dari mana harganya? Ya, dari mana? Harganya itu kalian bisa tentukan dari sini. Kalian mau klien kalian dapat potensi tambahan berapa? Gitu. Oke. Kalian mau klien kalian dapat potensi tambahan berapa? Nah, di sini 720 juta. Oke, 720 juta itu harus dibagi 80 lagi. Oke, 720 kali bagi 80 jadi berapa? 9, ya kan? Nah, itu berarti harganya itu kemungkinan adalah 9. Oke. Itu baru ya. Nah, client transformation value-nya seharga 9. Jadi kalian bisa bilang, oke, ini harganya oke, ini harga sebenarnya adalah 9. Nah, kalian berapa gitu loh. Misalkan kalian mau charge-nya berapa? Minimalnya 9 gitu loh. Minimal 9 juta. Nah, oke, sekarang kita akan mempelajari psikologi harga premium. Oke, flywheel effect. Harga premium bukan hanya tentang profit. Ini adalah filter strategis yang menciptakan siklus kesuksesan yang berkelanjutan. Oke. Pertama, harga premium itu menyaring klien non-serius. Oke. Tentunya kalau misalkan harga premium, itu kalian akan charging harga yang tinggi. Di mana orang yang menonton Anda atau orang yang menjadi potensi klien Anda tentunya mempunyai uang. Oke. Kalau misalkan kalian gak punya, calon klien kalian gak punya uang, itu tidak akan klik atau tidak akan menjadi calon klien kalian, oke? Nah, selanjutnya klien komitmen mendapatkan hasil terbaik. Maksudnya gimana? Gini, kalau kalian membeli suatu tas, misalkan katakan tas LV, seharga misalkan berapa? 50 juta. Sama tas biasa, seharga 500 ribu. Mana yang kalian akan lebih jaga? Mana kalian yang akan kalian lebih rawat? Tentunya yang 50 juta bukan? Sama halnya seperti ini. Ketika klien kalian mengeluarkan seharga 30 juta untuk suatu program kalian, itu tentunya klien kalian akan sangat serius untuk belajar,
dibanding ketika kamu hanya menghargakannya misalkan katakanlah 1 juta. Ya udah maksudnya kayak kalau kayak gitu klien kalian akan tidak terlalu serius karena uangnya tidak terlalu banyak yang keluar. Tapi kalau kalian uang keluarnya udah banyak, tentunya klien kalian akan belajar lebih banyak dari klien kalian akan belajar lebih banyak kepada kalian. Oke. Okay? Yang selanjutnya apa? Klien kalian akan mendapatkan result yang lebih tinggi, result yang lebih banyak daripada sebelumnya. Oke. Okay? Kenapa? Karena lebih serius, lebih menganggap, oh, gue udah keluar banyak nih uang buat investasi di program ini. Oke, okay? Masa gue nggak serius? Nah, kayak gitu. Nah, dari situ ketika mendapatkan hasil terbaik akan menimbulkan testimoni kuat. Oke, okay? Dengan adanya testimoni kuat akan membentuk social proof atau membangun bukti sosial yang kuat. Nah, setelah testimoni kuat, maka akan menjadikan penjualan lebih mudah karena menarik lebih banyak klien ideal. Oke, okay? Dari penjualan mudah sehingga balik lagi ke harga premium. Nah, ketika ada testimoni klien dan segala macam, itu tentunya penjualan akan lebih mudah ya kan. Kalian akan lebih gampang nge-charge harga premium. Nah, dari situ, setelah itu, baru kalian namanya akan sukses menjadi expertpreneur. Oke. Okay.